Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Husnul. Lagi sibuk apa ini Bunda Iin? Kok kelihatan dari tadi buka-buka buku terus ini ya. Habis ngajar ke Bunda Iin ini ya. Iya, alhamdulillah. Jadi baru saja kita melaksanakan kegiatan online, Bunda Husnul, dari pagi jam 8 tadi. Wow. Jadi online jam 8 sampai jam 9 mengaji. Setelah itu persiapan untuk online lagi kegiatan sentra. Oh, Masya Allah, perlu ekstra luar biasa ya. Berarti Bunda Iin pasti nih di kelas A2 yang ngajarnya kan di A2 pasti ada hal-hal yang pengalaman yang paling unik anak-anak A2 ya. Iya. Iya, karena setiap anak itu kan pasti beda-beda, pasti ada yang unik nih, yang khusus ini untuk A2 itu. Kira-kira pengalaman yang menurut Bunda Iin yang paling berkesan itu apa ya gitu? Mengesankan Iya, gitu ya. mengesankan gitu ya. Iya, jadi sudah berapa tahun ya saya mengajar, Bunda Husnul ya? Kayaknya Sudah berapa sudah tahun berapa ya? tahun, enggak terasa karena Iya. saya menikmati pekerjaan ini. Laksana cita-cita yang tak tercapai. Wow. Jadi artis nggak jadi. Jadi guru TK itu seperti artis, Bunda Husnul. Jadi kita bisa jadi penyanyi, jadi penari, jadi pemain drama, wah macam-macam dah. Itulah serunya menjadi guru TK. Hidup guru TK. Jadi bakatnya luar biasa Bunda Iin ya, tersalurkan semuanya ya, menyanyi, jadi ustazah pun bisa ya Bunda Iin. Terus kemudian Bunda Iin dari ngajar A2 itu kira-kira menurut Bunda Iin pasti ada manfaatnya nih, manfaat saat kita sekarang kan posisinya masih daring nih, manfaat yang terlihat sampai hari ini khususnya A2 itu apa Bunda Iin ya, misalkan nih dalam hal anak penggunaan gadget dan seterusnya tuh, menurut Bunda Iin manfaat yang paling terlihat sampai hari ini tuh apa ya Bunda Iin ya? Iya, Bunda Husnul. Jadi memang tahun ini mungkin berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini tahun kedua ya kita pandemi Iya, ya. betul. Jadi kalau tahun ini sudah ada semi-semi offline online-nya. Kalau tahun kemarin kan full online ya, tidak ada tatap muka sama sekali. Nah, alhamdulillah idealnya memang kita senengnya Bunda Husnul Iya, itu ya. offline, jadi Ya. langsung ketemu. Apalagi ini kan pembelajaran dengan anak-anak usia dini yang memang perlu sentuhan, perlu contoh langsung. Kan anak-anak itu kan melihat kita menjadikan figur kita sebagai contoh bagi mereka ya. Iya, Nah, betul. tapi karena kondisinya masih seperti ini, jadi masih daring, kita usahakan semaksimal mungkin pembelajaran daring itu menarik. Melalui Zoom yang awalnya kita juga belum pernah mengenal Zoom ya Bunda Husnul ya. Iya, betul. Harus mengejar ini seperti apa Zoom itu, harus kita belajar tentang teknologi yang harus kita gunakan untuk menunjang pembelajaran kita. Anak-anak pun orang tua pun ya, orang tua di rumah yang wajib mendampingi karena memang masih anak-anak ya. Masih anak TK yang memang harus didampingi oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya pun memanfaatkan teknologi ini secara positif ya. Jadi bukan hanya dengan gadget itu hanya untuk kegiatan yang lain-lain ya, tapi bisa betul. Dengan penunjang belajarnya anak putra-putri orang tua yang sedang dampingi seperti itu. Berarti kita intinya harus sama-sama belajar ya Bunda Iin ya, antara guru dengan orang tua, kemudian dengan murid ya. Kita ibaratnya katanya harus melek teknologi gitu ya. Iya, sama-sama belajar. Yang kemarin anak-anak belum bisa buka laptop, buka HP, sekarang sudah mulai bisa gitu ya Bunda Iin ya. Nah, kemudian Bunda Iin, dari apa yang sudah disampaikan tadi, langkah-langkah apa yang nantinya bisa kita gunakan, Bunda Iin gunakan untuk bisa menjadikan anak-anak kita ke depannya lebih bagus lagi dalam hal akhlaknya, dalam hal kepribadiannya, karena posisinya ini kan pembelajaran masih online jarak jauh, ada yang datang ke sekolah dan ada yang tidak ke sekolah gitu Bunda. Jadi langkah-langkah yang bagaimanakah sehingga anak itu nantinya bisa benar-benar dia
ibaratnya menikmati masa-masa sekolah gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri ya. Kan sekarang kalau Mas Menteri katakan kan anak-anak sekarang itu lost learning gitu ya. Lost learning. Jadi langkah-langkah kita sebagai seorang guru itu bagaimana nantinya ke depannya biar anak-anak itu tidak kehilangan lost learningnya gitu Bunda Iin. Ya, jadi memang kita sebagai orang tua dan guru juga sudah harus memahamkan diri dulu ya, bahwa memang tahun ini kan karena pandemi juga, kemudian tahun ini juga era gadget ya, mau tidak mau gadget itu kita pakai. Yang penting bukan salah gadgetnya, yang penting adalah waktu, durasi pemanfaatannya, kemudian konten yang kita lihat itu yang dilihat anak-anak kita itu sesuai. Jadi tidak nggak boleh gadget karena nanti tidak belajar. Nah kan sekarang karena memang kita harus pahamkan dulu gitu zamannya ya. sudah berubah. Sudah berubah. Anak sekarang dengan gadget itu bisa belajar juga, dengan gadget itu bisa belajar juga. Tapi kita lihat konten dan durasinya jangan terlalu lama, kemudian kontennya yang bagus. Nah pun seperti ketika penggunaan laptop gitu penggunaan gadget, kita secara daring otomatis menggunakan itu. Nah supaya pembelajarannya itu menarik, karena cuma dibatasi layar ya, kita nggak bisa langsung menyentuh dengan anak itu. Jadi tips atau langkah-langkah kita sebagai guru supaya tetap menarik ya cara mengajar kita adalah pertama, kita anggap anak-anak itu seperti di hadapan kita real, Bunda Husnul. Jadi seperti nyata nih, anak-anak berada di depan kita. Jadi kita ngobrolnya, berbicaranya juga seperti menyapa mereka yang di depan kita, seperti itu. Nah, kemudian kita tampilkan misalnya dalam pembelajaran menyampaikan tema khusus ya, misalnya kan kalau di TK kan ada tema diri sendiri ya, tema tumbuhan, tema kebutuhan, segala macam tema. Nah itu kita sebagai guru tidak hanya bicara, kita bisa tampilkan dengan gambar. Itu mungkin yang lebih menarik ya Bunda Iin di usia-usia TK gitu ya. Jadi kita tampilkan secara PowerPoint ya, yang paling mudah untuk bisa kerjakan tuh PowerPoint, gambar-gambarnya menarik. Jadi anak-anak dengan bisa membaca gambar itu meskipun belum bisa, mungkin ada tulisannya, belum bisa membaca tulisan, tapi dengan gambar itu anak-anak bisa nih melihat gambar itu maksudnya apa ya, tentunya dengan penjelasan guru dan bisa gitu juga ya. Meskipun kita belum jelaskan, mereka bisa berpendapat gambar ini maksudnya apa. Nah itu mungkin malah lebih memancing kreasi mereka. Berarti kalau anak-anak melihat gambar itu pasti berarti dia menerjemahkan apa yang dia lihat, meskipun maksud dari gambar itu tidak sama dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Berarti memberikan merangsang anak untuk belajar bercerita gitu berarti ya Bunda ini ya. Belajar untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi kan ternyata gambar itu kalau versi guru adalah seperti ini, ternyata versi anak itu beda lagi gitu ya. Baik. Berarti terima kasih Bunda Iin. Jadi intinya di masa pandemik ini khususnya di A2 ya, pembelajarannya lebih menarik karena diberi gambar-gambar. Bundanya memberikan pembelajaran dengan gambar-gambar. Kemudian ada lagi yang paling ditekankan tadi Bunda Iin, pemakaian gadget harus ada aturannya Bunda Iin ya. Ada aturannya, durasi waktunya ya, konten yang dilihat dengan sesuai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Iin atas wawancaranya hari ini. Selamat dan sukses, semoga tambah amal kebaikannya ya, tambah sehat, tambah gemuk gitu Bunda Iin ya. Oke, baik. Terima kasih Bunda Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.